Assalamualaikum bunda-bunda. Nah, pagi ini bunda baru selesai pulang dari belanja sayur untuk masak menu hari ini. Kebetulan tadi ada ikan kembung. Terus bunda belanja apa aja sih? Kita cek ya. Bunda belanja daun pisang, ada serai, terus ada daun kemangi. Terus bunda belanja lagi ada sayur asem dan sayur asem. Terus ada cabai. Terus bunda juga belanja tomat. Lanjut bunda juga belanja nih yang paling utama, sarapan jajanan pasar itu bunda beli golang-galing buat mengganjal perut karena busui lapar sekali pagi-pagi. Terus ada daun jeruk juga. Nah ini lengkap belanjaannya. Terus nggak lupa nih ada ikan. Kebetulan bunda beli ikan kembung buat menu hari ini. Kita bikin apa ya? Coba tebak teman-teman, kira-kira bunda mau masak apa hari ini. Nah sebelum kita mulai masak, kita cuci piring dulu karena di wastafel banyak piring yang bekas tadi malam belum kecuci. Kita cuci piring dulu terlebih dahulu ya, biar bersih saat masak nyaman, tentram, damai. Kita cuci. Sebelum tidur itu biasanya bunda udah cuci piring, udah bersih. Waktu pagi, waktu mau masak udah bersih semua. Tapi karena tadi malam udah si bayi nggak mau tidur, akhirnya piring-piring tadi malam semuanya. Gitu teman-teman. Nah untuk menu hari ini bunda itu mau bikin semacam kayak pepes, tapi nggak pepes sih. Kalau pepes kan dibungkus satu persatu, tapi kita bikin simple aja. Jadi nanti dikukus pakai daun pisang. Terus kita lihat nanti ya. Cuci piring selesai, bunda ngerebus air buat bikin jamu. Nah sembari menunggu airnya mendidih, bunda mau cuci ikannya terlebih dahulu. Ya kita cuci bersih ikannya sambil kita bersihin kotorannya. Ikannya seger-seger ya. Ini namanya ikan kembung. Anak-anak paling seneng banget kalau ikan kembung. Sama ikan kembung, selain dia tuh tinggi protein, sehat, dia tuh juga bagus banget buat kecerdasan otak. Nah kalau teman-teman di sini pada suka ikan kembung nggak? Harganya lumayan murah, rasanya enak, bergizi tinggi. Wah ini jadi favorit anak-anak ini. Kalau udah dimasakin ikan kembung ini, wah bisa makan berkali-kali. Nah kita bersihin kotorannya ya. Bersihin kotoran di ikan kembung ini gampang banget. Jadi kita tinggal belek bagian perut bawahnya, terus kita kita ambil dah, kita garuk. Bentar udah keluar itu kotorannya. Jadi kotorannya cuma di area itu aja. Kalau ikan kembung ini di sini satu kemasannya itu harganya 20.000 teman-teman. Nah biasanya harusnya kalau belanja di pasar harusnya bisa lebih murah. Tapi karena ini belanja di area komplek, ya sudahlah.
jadi isi 4 20.000, satu bijinya 5.000. Udah kita bilas sampai bersih, sampai bersih sampai cepat. Nanti tinggal kita masak. Karena airnya sudah mendidih, oke, Bunda mau bikin jamu dulu nih buat pagi hari biar tambah sehat, tambah semangat. Hari ini Bunda bikin jamu dari ketumbar. Nah, Bunda pakai ketumbarnya, ketumbar yang belum dikasih pemutih ya, jadi benar-benar masih ketumbar murni. Jadi kalau ketumbar murni itu warnanya kecoklatan, agak hitam gitu. Sama Bunda campur sama pakai apa? Cengkeh sebagai aromatiknya. Ketumbar ini bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh, terus mengatasi nyeri sendi, terus bisa juga mengatasi rambut beruban, itu juga bisa banget. Ini bisa diminum rutin setiap pagi, jadi saat hangat-hangat udah Bunda kasih segini aja. Ini nanti jadi segelas sekali minum. Nah, nih Bunda tambahkan cengkeh, cukup 3 cengkeh aja. Kita masukin, lalu kita tutup. Udah, biarkan sampai nanti hangat, nanti baru kita minum. Nah, setelah semuanya selesai, sekarang kita waktunya masak nasi. Kita cuci bersih dulu berasnya, dicuci bersih sampai benar-benar airnya itu jernih, nggak rutek kayak begini. Ini Bunda pakai beras dari desa ya, jadi kemarin waktu pulang ke desa itu Bunda dibawain sama orang tua beras. Lumayan menghemat banget ya kalau kita hidup di kota. Berasnya tuh bener-bener pulen, terus murni, nggak ada pemutihnya, jadi bener-bener suka banget aku sama beras dari desa. Suka lagi karena gratis. Oke, lanjut. Bunda panasin, kita rebus tadi berasnya udah kita cuci. Ada nggak yang di sini masih masak nasinya tuh seperti Bunda kayak gini? Kalau ini namanya, kalau di desa itu namanya ngeroncong. Nah, sambil menunggu keroncongan nasi tadi, kita kupas bahan-bahan bumbunya ya. Ini ada garam, bawang merah, bawang putih, ada tomat, ada cabai, ada jeruk, ada daun salam, ada serai. Banget dipakai, dan dia karena Bunda tuh masaknya tuh nggak yang masak porsi besar ya, jadi Bunda pakai yang kecil. Ini yang 300 ml atau 300 ml sama chopper ini. Biasanya ini Bunda pakai buat bikin empasi. Setelah bumbunya tadi udah dicoper selesai sampai halus, kita tata di atas daun pisang yang udah kita tata di kukusan. Kita kasih tomat, potongan tomat, terus udah kasih kemangi. Nah, ini jangan sampai bocor ya bawahnya, karena ini nanti
Nah, setelah semuanya udah masuk, oh iya lupa ketinggalan daun jeruk. Setelah semuanya masuk, kita tata ikannya. Nah, satu persatu. Jangan lupa ikannya di garis-garis dulu ya, biar bumbunya itu nanti meresap sampai dalam. Nah, setelah ditata 2 ekor, kita masukin bumbunya lagi di atasnya sampai benar-benar nanti merasuk. Kayak gini. Nah, nanti di atasnya sama Bunda kasih kemangi lagi, terus tomat kayak tadi yang di dalam. Kita masukin bumbu, kita ratain bumbunya ya, biar lebih nikmat. Dan ini ikan kelima. Oke, setelah sudah kita masukin kemanginya. Masukin kemanginya, masukin tomatnya, masukin daun selainya, daun jeruk, daun salam, terus ada lengkuas. Nah, kita tata di atasnya biar lebih wangi. Ini sehat banget teman-teman, jadi ini bisa banget buat kalian-kalian yang mungkin lagi diet. Ini cocok banget karena ini nggak pakai digoreng, nggak pakai digoreng, nggak pakai minyak. Jadi ini benar-benar murni dikukus. Dan bedanya kenapa dia tuh lebih sehat, karena nutrisi baiknya dia nggak hilang. Tapi beda kalau digoreng. Saat digoreng nutrisi si ikannya itu berkurang banyak. Dia sehat sih, tapi nutrisinya berkurang banyak. Lebih bagus kalau dikukus kayak gini. Selain lebih sehat, nutrisinya juga nggak hilang. Udah selalu berusaha gimana caranya biar anak-anak itu tetap makan makanan yang enggak food processor ya, enggak kalau food processor lagi, enggak yang instan, sangat mengurangi nugget, mengurangi sosis kayak gitu. Kalau anak-anak pengen sosis, biasanya Bunda bikinin dari daging ayam sama pakai sayur. Jadi terus Bunda gulung-gulung kayak sosis kayak gitu. Karena tadi anaknya request ikan, ya udah Bunda bikin pepes kayak gini. Sebenarnya bisa juga kalau mau dipepes satu persatu, dibungkus daun jeruk satu persatu, tapi terlalu ribet ya Bunda. Daripada ribet bungkusin satu persatu, mending langsung Bunda jadiin satu kayak begini biar cepat selesai. Please tolong jangan ditiru ya teman-teman ya. Nah, ini sudah matang Bunda-bunda. Kita lihat ya gimana. Aromanya wangi banget. Perpaduan antara selai, daun salam, kemangi. Bikin gila rasanya. Kita cek ikannya udah enak belum. Dan sekarang waktunya Bunda bikinin yang buat Dede. Ini empasinya Dede. Sama sebenarnya bumbunya kayak yang tadi yang pertama, cuman bedanya kalau buat si Ade ini nggak pakai cabai sama sekali. Jadi cuman bawang merah, bawang putih, kemiri, sama kunyit. Nah, udah kita bentuk kayak gini. Jadi tetap ya pakai lengkuas, pakai irisan tomat, pakai serai, daun jeruk, sama daun salam. Jangan lupa kasih kemangi juga ya. Bunda ini kasih daun kemanginya sedikit aja biar nggak terlalu strong. Ini kita kasih ikan sama seperti tadi, kita balur ikannya pakai bumbu biar meresap ke dalam jiwa.
jadiin satu aja. Oke, kalau sudah semua kita gulung, terus kita ikat pakai lidi. Kita bungkus ya, kita bungkus ala nasi bakar. Nah, kalau udah dikukus, selesai dikukus, kalau pengen enak lagi itu dibakar teman-teman. Jadi setelah dikukus kayak gini, terus langsung dibakar, itu bener-bener lebih enak banget. Jadi ada rasa-rasa gurih, rasa-rasa smoky, bikin ngiler guys. Nah, ini kita bungkus jadi satu yang punya adik ya. Maaf ya teman-teman ya, ini karena daunnya itu agak kecil dan ikannya gede, ini jadi sempit banget, susah banget buat ngebungkus. Tapi nggak apa-apa, kita berusaha. Terus nggak apa-apa lah, buluk-buluk nggak apa-apa, orang dimakan sendiri ya, yang penting rasanya nikmat. Oke, udah jadi. Kalau udah jadi kayak begini, tinggal masukin ke pengukus. Ini namanya dandang nih, dandang. Kalau di desaku namanya dandang. Ini dandangnya mini ya, karena di rumah tuh isinya cuma berempat aja, yang nomor 6 yang bayi belum makan terlalu banyak, jadi yang makannya banyak cuma 3 orang aja. Jadi kita cukup masak di dandang mini super unyu. Nah teman-teman udah jadi semua nih, mulai dari pepes, pindang. Nah lihat ini, lembut banget daging itu, lembut, meresap banget bumbunya. Ini dimakan sama nasi anget aja udah cukup guys. Ini udah enak banget deh menurutku. Ini paling cocok dinikmati sama sayur asem sama ikan pepes, lauknya tempe goreng. Mantap, Masya Allah, nikmat mana yang kau dustakan. Ini Bunda bikin sayur asem ada pakai campur-campur ya kalau di Surabaya itu. Jadi ada kacang, ada kerai, terus ada kangkung, terus ada cambah kedelai. Kayak gini kalau sayur asem di Surabaya itu kayak gini. Tapi kalau di desaku, di Bojonegoro tepatnya, itu kalau beli sayuran asem ya kita beli sendiri-sendiri, asemnya sendiri, kangkungnya sendiri. Ribet banget, dan mereka tuh nggak kenal sayur asem yang ini gitu loh guys. Di Bojonegoro juga nggak ada kayak cambah kedelai kayak gitu tuh nggak ada, nggak dipakai nggak dipakai buat sayur asem di sana. Dan ternyata ini jamu ketumbarku udah siap diminum. Ini aku tuangkan ke gelas. Bismillahirrahmanirrahim, kita minum dulu ya guys, biar badan sehat, semangat, rezeki berlimpah ruah dari arah manapun. Dan aku doakan yang like, subscribe, dan komen di channel ini, Bunda doakan selalu banyak rezekinya, rezeki apapun itu dari arah yang tak disangka-sangka. Bagi yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya, Allah mudahkan untuk menyelesaikan, Allah kuatkan, Allah teguhkan. Dan semoga yang sedang berjuang, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran. Yang lagi bekerja, semoga Allah mudahkan dan melancarkan semua pekerjaan.
juga udah siap dimakan. Ini udah mateng. Nanti kita kasih sama air nasi anget. Oke teman-teman, kayaknya udah dulu, aku cukupin dulu. Sekian dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.